Cuman yang saya jadi pertanyaan, di Daniel 7 ayat 13, kok anak manusianya nggak pakai huruf kapital ya? Huruf anak manusia A sama M-nya gitu. Kan biasanya kan kalau anak manusia dibikinnya huruf kapital ya, huruf pertamanya gitu. Membuktikan kalau itu Kristus. Jadi menurut Prof, gimana itu? Apakah itu Kristus atau sosok yang lain, Prof? Gitu aja pertanyaannya. Yang di mana, Bang? Itu yang Daniel 7 ayat 13. datang kepada yang lanjut usianya bukannya? Ayat Oh, iya Iya, itu betul, Bu. penglihatan. Iya itu Iya. anak manusia. Itu Kristus kan? iya Iya. itu Yesus, betul. Yang dimaksud dengan sebentar, sebelum kita jawab, Abang tahu nggak siapa yang dimaksud dengan yang lanjut usia di situ? Bapak. Bukan, bukan, Oh. bukan Bapak. Itu Saya- bukan Bapak. Itu adalah Jadi- kodrat keilahian dia. Itu bukan Bapak. Bukan Bapak. Itu kodrat keilahian dia. Kodrat keilahian. Tentang anak manusia itu kodrat kemanusiaannya dia. Itu bukan Bapak. Itu bicara duinatur. Oh. Aduh, saya kurang paham. Coba mungkin nanti sambil diberitain aja, Prof. Sambil ceritain, takutnya kelamaan lagi saya banyak nanya. Cuma berarti itu bukan Bapak ya? Bukan. Bukan. Ya. Oke. Itu berbicara tentang Makasih kodrat di mana dia memang tidak berawal. Ya, firman itu tidak berawal. Yesus itu tidak diciptakan. Firman itu sudah ada sejak kekal. Gitu. Yang dimaksud dengan yang lanjut usianya itu adalah hakikat keilahian dia. Nah, yang dimaksud dengan anak manusia itu adalah hakikat kemanusiaan dia. Nah, kalau diterjemahkan pun huruf besar huruf kecil, huruf bahasa Yunani kan nggak ada huruf besar huruf kecil. Di dalam bahasa Indonesia itu tetap kodrat kemanusiaan dia. Makanya waktu Imam Besar Kayafas ya nanya ya, dia bilang, apakah engkau anak Allah Mesias yang apakah betul engkau Mesias anak Allah yang Maha Tinggi? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Mulai sekarang engkau akan melihat dia di atas awan-awan kan? Iya. Ya kan? Dalam Nah. awan-awan. Ya, dalam naungan awan-awan. Nah, itu Kayafas sudah tahu ayat itu betul-betul tentang Mesias yang memiliki duinatur. Makanya dia robek bajunya. Dia bilang, untuk apa kita perlu saksi lagi? Tangkap dia. Gitu. Iya, karena dia terang-terangan menghujat Allah, dikatakan Imam Kayafas. Gitu. Dengan demikian perkataan Yesus mengatakan engkau telah mengatakannya, Yesus sudah mengaku bahwa dia adalah Allah. Gitu. Gitu, Bang. Pertamax. Ya, jadi itu bukan sang bapa ya teman-temannya. Tidak pernah gereja mengatakan sang bapa itu ada jenggotnya, udah tua, ya pakai kutang, buka baju, duduk di depan gang. Enggak. Sang bapa itu tidak bisa digambar. Dia disebut bapa karena dia adalah sumber, bukan dia bapak-bapak, ada kumisnya, bukan. Nah, ada banyak gereja-gereja yang sesat, ya gereja-gereja sesat di zaman dulu. Mereka berusaha untuk menggambarkan bahwa ada sang putra dan sang bapa, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, dengan menggambarkan apa yang di Daniel 7 ayat 13 tadi. Terus ada Padahal- merpati di antara keduanya. Nah, itu ajaran sesat ya teman-teman. Itu sesat. Nggak Tunggal pernah bukan ada itu. gambar sang bapa ya di gereja ortodoks, nggak ada gambar sang bapa. Gimana bentuknya? Gereja Katolik juga nggak ada gitu. Jadi teman-teman Kristen jangan pernah berpikir sang bapa itu adalah bapak-bapak, bukan. Dia disebut bapak karena sumber itu. Ya, memang benar Kalisa. Banyak piti-piti yang menggambarkan sang bapak itu udah dibilang ajaran sesat. Itu triteos, Lihat. ajaran triteos itu. Jangan di ini ya, jangan diambil lagi yang kayak gitu. Aneh-aneh. Tuhannya bapak-bapak. Iya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nih, gue udah ngeklik tapi nggak bisa juga, Prof. HP gue ini kenapa ya? Aduh, kayaknya perlu divaksin nih HP gue nih.
perlu ganti itu kayaknya. Nggak ada lagi nih. Ada banyak banget. Ice lamp. Ada ice lamp-nya kayaknya nggak berani Pak Prof. Cuman berani jadi bunny typing. Nah, ini ada nih. Chris Haumaro. Wah, ini kayak Aisyah nih. Aisyah Haumaro. Humaro. Oh, itu Humaro. Haumaro. Jadi kalau ke bule-bulean gitu bacanya gitu ya, Humaro. Damai itu indah. Iya, tapi damai itu lebih indah kalau memutihkan 212 di bunda. Oh. Belum ada. Belum ada. Nang adong. Anak panteisme. Anok panteisme. Ada lagunya juga nih. Anok Pantai. Apa tuh? Silakan ya, pagan-pagan naik. Selamat sore. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam. Apa Silakan, kabar Bang. semuanya? Luar biasa. Abang Kristen atau Islam, Bang Anok? Katolik, Wih. Bukan Kristen kah? Kristen Katolik. Oh, silakan bang. Mau nanya apa bang? Udah deg-degan aja nih si Bless Mika tuh. Silakan. Mau nanya apa bang? Assalamualaikum. Abang hoki ya sore hari ini sangat beruntung ya karena yang request sedikit ya. Jadi abang pasti tidak diturunkan. Oh, udah turun. Udah turun. Astaga. Bang Bless Mika tolong ya. Ada Bless Mika tolong jangan gitu dong. Kok diturunin? Naik lagi bang. Nggak sopan. Halo Marga Reta Purwatyo. Kikuk. Yuhu. Silakan. Yang bunny typing nggak ada yang berani naik kayaknya Pak Prof. Pagan-pagan. Kata Nabi Luga, Yesus lelaki. Ya iyalah, kemanusiaannya pasti laki-laki. Halo, Darmo. Shalom. 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 Bisa present Pak. Jelas ya suara saya? Halo. Ya, shalom, Pak. Halo. KTP Islam. Saya percaya Yesus Kristus. Saya murtad. Udah baptis. Pak, Belum. kecilin sedikit. Musiknya dikecilin sedikit. Sebentar. Aduh, Oke, udah jelas. aku agak was-was ya kalau ada info murtad gini. Nanti cuma nangis. Sudah 8 tahun. Aduh. Udah baptis tapi ya, Pak? 8 tahun kira-kira. Halo? Udah baptis tapi ya? Belum. Saya KTP Islam, saya tahu Yesus justru dari kejawen. Bang, kenapa nggak Islam aja bang? Nggak tahu. Saya yakin Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Loh, abang nggak mau bidadari kah? Di surga tuh nggak ada seks. Ada, Kok tahu? kenapa 33? Tahu, Bang. Di surga tuh suci, nggak ada gitu-gituan lah. Oh, abang nggak percaya ya? Biar Ustadz yang menjawab. Di surga. Aku langsung ke inti langsung boleh? Silakan. Boleh. Silakan, Bang. Tanya. Silakan. Tadi nyebut Dwi Latur ya. Saya kok belum paham dan baru dengar. Bisa minta dijelaskan? Silakan, Prof. Ya Tuhan Yesus Saya itu. boleh. Mm-mm. Oh, gimana boleh apa, Pak?
Langsung aku dengarkan aja. Iya, Yesus itu adalah pencipta, Pak. Kalau dia pencipta, dia tidak pernah dikatakan diciptakan. Ya, artinya dia sudah ada sejak kekal sebelum segala zaman di luar ruang dan waktu. Nah, pribadi yang sama ini datang turun ke dunia mengambil buah rahim dari orang yang namanya Maria, orang dari keturunan Yahudi, Yehuda, dan dia dinamai Yesus. Pribadi firman ini namanya Yesus 2000 tahun lalu. Makanya orang Kristen itu memiliki iman kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sebagai Allah saja, tapi dia juga sepenuhnya adalah manusia. Itulah yang dinamakan duinatur atau dukodrat. Gitu. Coba. Yang kita di mana di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat Kolose 2. Oke, Ya, nanti di dalam saja. jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Itu, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Salam sejahtera. Emang nggak mau ini surga ini? Pemahaman saya beda. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah bagusan ceritakannya nih. Mau terus? Cukup. Saya malu dengar kata-kata itu. Masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Nggak mau itu. Di surga itu hanya ada kekudusan, nggak ada selangkangan. Masya Allah, tabarakallah. Di surga nggak mau. Nggak ada selangkangan surga itu. Kita hanya memuji Tuhan jana. Amin. Bapak ini belum dibaptis ya? Udah. Belum. Secara fisik gini. Lingkungan saya belum siap dengan lingkungan saya. Harus siap, Pak. Kita nggak tahu. Iya, pelan-pelan. Ya. Iya. Bukan masalah yang pelan-pelan, Pak. Kita tidak pernah tahu kapan napas kita ini berakhir dari hidung kita. Jadi selagi ada kesempatan jangan sampai menyesal gitu. Karena kita terus berharap kepada Tuhan Yesus, karena setiap kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun lingkungan Anda tidak mendukung Anda, percayalah ketika Anda sudah dibaptis dan menerima Yesus, kematian itu tidak akan menguasaimu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan kita nanti. Siap. Saya boleh cerita dikit ya. Banyak kelompok saya dari Kejawen yang mempercayai Tuhan Yesus, tapi mereka diam. Nggak bisa, Dengan Pak, diam. aja. Ya, iya karena tadi faktor lingkungan. Sebagian besar justru ada kiai masjid, kemudian ada pengusaha travel umroh haji. Dan kami tahu Tuhan Yesus dari Kejawen justru. Ada ulama besar di Indonesia yang udah meninggal. Oh ya, kami tahu. Justru agak sepuh ya, kami tahu ya. Dan ada salah satu presiden Indonesia yang juga dari golongan Islam, dua-duanya mengambil Gus keputusan. Dur ya. Kami hormati itu. Yes. Gini, di Kejawen tuh kami diajari maaf ya, aku agak medano ya. Kami diajari untuk peka, terutama peka batin ya. Sampai akhirnya kami harus sampai ke tujuan utama, siapa sih Tuhan yang sebenarnya itu. Nah dari kepekaan itu kami tahu, oh ternyata Yesus Tuhan yang sebenarnya. Oh, Begitu. Darmoyo ini tahu Gus Dur itu juga udah Kristen. Ya kami karena di Kejawen diajari kontak batin ya, kami dengan kepekaan kami tahu. Nah, itu yang satu ulama itu juga tahu. Udah meninggal 2-3 bulan yang lalu ya. Oh iya. Oh. Satu lagi yang bagus Kiai. Yang dari Sunda itu. Siapa? Enggak saya sebut lah. Masih hidup, jangan sebut nama. Oh, jangan-jangan Pak. Aduh, jangan dah ya. Yang logatnya Sunda itu loh.
Ya, ya, ya. Ya, Itu ya. bagus cerah. Tahu, saya tahu. Oh, iya, ya, Pak. Dia memang tidak anti Kristen juga, dan memang narasi-narasi dia itu universal ya. Tahu saya. Ya, ya. Saya cerita dikit. Udah sekitar 5 tahun terakhir, kan ada kepercayaan itu ya, di undang-undang sedang udah disahkan ya. Itu sebagian besar percaya Yesus. Ya. Tapi mereka diam. Betul. Karena bagi mereka itu religius itu untuk pribadi. Betul. Banyak memang Pak yang begitu. Jadi apa ya? Ya, sangat banyak. Saya kasih contoh di Pati itu aja. Gimana di Pati? Di Pati itu ada kiai besar sekali. Tukang dia biasa ngisi pengajian. Dia percaya Yesus gitu. Ada seorang guru ngaji ya di masjid, takmir masjid gitu. Yang luar biasa ada seorang pengusaha travel umroh sangat terkenal. Dia ikut kelompok saya ke Jawen. Percaya Yesus Kristus. Padahal pengusaha haji dan umroh. Iya Pak, ini Pak kalau kita spill semua Pak, nanti ada room yang kepanasan Pak, kejang Pak, mau mualafkan yang udah Islam Pak. Di kampung saya, nggak usah, aku Demak Jawa Tengah ya, saya Demak Jawa Tengah. Banyak sekali yang Islam KTP. Nggak apa-apa Pak, KTP saya juga masih Islam Pak. Ya, tapi itu ya Pak ya, baptisan itu penting. Karena dengan kita dibaptiskan ya, dengan kita dibaptiskan, Bapak dimateraikan dengan Roh Kudus dan Bapak itu ditandai sebagai milik Allah. Ya kalau sunat itu kan ditandai. Sunat itu adalah orang-orang yang memegang perjanjian dengan Abraham, Allah dengan Abraham. Nah, baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Jadi begitu Bapak dibaptis, Bapak di Krisma, terima Roh Kudus, Bapak itu kayak ibarat kata di stempel, dimateraikan bahwa Bapak itu adalah milik Allah. Dan setiap orang yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, dia akan dibangkitkan sama seperti Yesus Kristus bangkit. Itu. Jadi itu pentingnya. Makanya kenapa kita orang Kristen itu diperintahkan Yesus apa? Barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Karena baptisan itu adalah menyatunya kita dalam Kristus. Kita secara lahiriah dan secara misteri ilahi itu bersamaan, kita itu dipersatukan dalam kematiannya dan dipersatukan di dalam kebangkitan. Jadi selain orang yang selain orang yang dibaptis, itu semua tidak ada yang selamat. Jadi harus dibaptis. Gitu Pak. Ya, walaupun itu agak berat, tapi percayalah Tuhan Yesus itu tidak akan membuat Anda itu tidak bisa menyelesaikan masalah Anda gitu. Karena Tuhan Yesus itu adalah pintu dari semua masalahmu. Tuhan Yesus itu adalah jawaban dari semua pertanyaanmu dan keluh kesahmu. Gitu Pak. Siap. Ya. Itu ya Pak ya. Tapi thank you ya Pak Darmoyo ini udah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak itu harus dibaptis. Kenapa? Karena dengan Anda dibaptis, nama Bapak itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan Bapak adalah orang yang Bapak adalah orang yang bersuka cita karena namamu itu tercatat di dalam kitab kehidupan dan kamu akan memperoleh kerajaan sorga itu. Siap. Silakan Pak Prof. Oke, cukup ya. Ya. Tetap istiqomah ya Pak. Siap. Anak saya udah percaya, anak yang pertama. Wah, keren. Istri udah? Fanatik sekali. Mertua pengurus Muhammadiyah level kecamatan. Istri sangat fanatik. Kemudian kakak ipar saya tuh Mudin tuh kalau di daerah tuh pengurus agama. Siap Pak. Dan semua saudara udah haji kecuali saya. Ya. Semangat ya Pak ya. Siap. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jangan takut di dalam Tuhan Yesus. Amin. Soalnya ikut Yesus tuh memang susah. Iya betul. Tapi selalu ada jalan keluar. Pasti. Saya sudah membuktikan. Ya. Semangat Pak. Yesus itu adalah Tuhan.
Maaf ya Pak ya. Siap, Ya. siap. Aku boleh pesan dikit. Silakan. Tolong jangan di anu ya, kejawen ya. Ternyata banyak yang percaya tapi diam-diam dari jalur kejawen. Ya Pak. Itu aja. Ya. Tuhan berkati Pak. Amin, amin. Shalom. Ini yang gue takutin, Prof. Makin banyak yang murtad. Gimana nih, Prof? Banjir murtad. Aduh. Ngeri. Tapi banyak yang diem-diem ya, Pak Prof ya? Banyak, emang kan gitu. Justru pukulan telak buat yang dari lahir Kristen nih. Karena orang-orang yang dari lahir bukan Kristen itu justru malah dia malah lebih teguh imannya. Betul. Karena dia dapat dengan pencarian. Itu bukan cuma